Terimalah salam hangat saya dari Raja Ampat. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari weekend bersama keluarga. Untuk seluruh insan pers dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya akan ulas sedikit tentang cuitan YouTube saya yang berjudul telah terjadi dugaan KKN dalam pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat. Inilah pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat yang sudah menelan anggaran kurang lebih mencapai 57 miliar dengan tahap akhir katanya 2022 akan selesai, namun berlanjut dengan 2023. Sampai kapan DPRD ini selesai dengan biaya yang begitu besar? Patut dicurigai ada dugaan atau temuan dalam pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat. Di sini yang saya lihat dan perlu saya sampaikan kepada publik bahwa di mana pembangunan itu sebelum dilaksanakan tentu menyiapkan yang pertama namanya lahan. Nah, jadi lahan ini disiapkan dulu. Kalau memang pemerintah daerah tidak memiliki lahan, ada lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, disitulah silakan berdiskusi dengan pemilik lahan tersebut. Nah, kemudian kalau memang perlu ada ganti rugi, lakukan ganti rugi tersebut. Nah, tetapi kenyataan sampai dengan hari ini pembangunan kantor DPRD Raja Ampat sudah menyediakan lahan 3 lokasi, yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi tentunya pembangunan itu dapat berjalan pasti berlandaskan pada penyelesaian hak ulayat. Nah, di 3 lokasi ini tidak ada sama sekali penyelesaian hak ulayat, sehingga anggaran yang tersedia di tahun 2017 sebesar 15 miliar yang tidak diketahui sampai hari ini kontraktor pelaksananya siapa. Di sini ada keganjalan yang saya rasa. Kok 15 miliar ini untuk sebuah lahan saja sampai dengan 3 lokasi kok tidak selesai-selesai? Nah, tidak selesai. Ingat, saya garis bawahi, tidak selesai. Pertanyaannya, kalau 3 lahan ini tidak diselesaikan, sementara anggaran yang disiapkan 15 miliar pada tahun 2017 itu mengalirnya kemana? Apakah dikembalikan ke kas daerah atau dipakai atau kasarnya dibagi-bagi? Kami masyarakat Raja Ampat tidak mendapatkan sebuah keterangan yang terang benerang dalam pengelolaan dana 15 miliar itu. Kemudian 15 miliar ini proyek awal penyiapan lahan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Raja Ampat. Setelah lahan itu tidak jelas, dianggarkan kembali lagi di tahun 2018 untuk pembangunan kantor DPRD Raja Ampat.
Pertanyaannya, lahan saja tidak ada, bagaimana mau membangun? Apa membangun di atas udara, di atas air, atau di atas pohon, atau di mana? Tapi ini kan tidak ada sama sekali. Pembangunannya di mana? Dan uangnya kemana? Tidak jelas juga. Saya tidak tahu ini kinerja lembaga legislatif seperti apa, bentuk pengawasannya, bentuk kontrolnya, bentuk legislasinya. Tidak jelas sama sekali untuk rakyat. Ini uang rakyat. Kalau 15 miliar 2017, 9,5 2018 sudah berapa? Ini saja sudah 24 miliar sekian. Tidak jelas 2018 anggarannya. Bangunannya di mana? Progresnya sampai sejauh mana? 2018 tidak jelas. Kemudian dianggarkan lagi 2019. Nah, ini berarti sudah tahap 2. Tahap 1 2018, tahap 2 2019. Ini pun tidak jelas. Di mana anggaran itu, di mana pembangunan itu? Progresnya sampai sejauh mana? Tidak terlihat oleh masyarakat Raja Ampat. Kemudian dari Dinas PU yang tadinya kontraknya itu kontrak tunggal, kemudian berubah lagi, dianggarkan pada tahun 2020 dianggarkan lagi. Nah, setelah dianggarkan lagi, pekerjaannya dipindahkan ke Dinas Perumahan Kabupaten Raja Ampat. Yang saya maksudkan di sini, ini sebuah gedung. Kalau Dinas Perumahan, bagi saya nomenklaturnya adalah rumah, bukan gedung, dan juga bukan kantor. Kita bicara nomenklatur. Dinas Perumahan. Anak kecil pun tahu. Rumah. Nah, kalau kita katakan itu gedung, baru sampaikan kepada anak-anak kecil bahwa itu rumah. Mereka bilang bukan. Atau sebaliknya. Lihat itu. Gedung besar itu. Nah, tidak mungkin anak-anak kecil itu juga berkata itu rumah. Tidak, gedung tetap gedung. Nah, yang saya maksudkan di sini, setelah multi-year itu dilaksanakan dan diatur oleh legislatif dan dianggarkan pada tahun 2020, berarti sudah pembangunan tahap 3. Tahap 2 18 tidak jadi, tidak tahu uangnya kemana. 19 juga demikian tidak jadi. 20 baru dipindahkan ke Dinas Perumahan. Nah, dengan kategori multi-year. Berarti sudah 3 tahap. Nah, itu baru terlaksana 3 tahap itu. Nah, ini semua banyak kelemahan. Mulai dari APIP-nya lemah, DPR-nya juga lemah. 2017 anggaran 15 miliar itu tidak tahu arahnya kemana. Kemudian 2018 kok bisa direkomendasikan oleh APIP, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Raja Ampat, mengeluarkan rekomendasi untuk mencairkan anggaran yang ditetapkan 2018. Anggarannya hilang. Tidak tahu, mungkin dimakan jin atau setan. Nah, kemudian 2019 juga diberikan rekomendasi oleh APIP atau Inspektorat. Aneh bin ajaib. Tidak tahu progresnya sampai sejauh mana, uangnya hilang-hilang kok masih terus saja diberikan rekomendasi pencairan dan terus anggaran diatur. Sungguh miris proses pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat. DPR-nya mati suri, APIP-nya tertahu ini APIP-nya pemerintah atau APIP-nya partai politik. Saya tidak tahu. Yang jelas saya sebagai rakyat, saya inginkan dana rakyat APBD Raja Ampat harus digunakan tepat waktu, tepat guna,
dan tepat sasaran. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Berikut saya akan menunjukkan progres proyek-proyek itu dari tahun 2017. Ya, di mana Kepala Dinas PU yang sudah almarhum telah dipanggil oleh anggota DPRD periode 2014-2019. Itu sangat jelas dalam pemberitaan tersebut. 3 komisi menanyakan hal yang sama. Sampai sejauh mana progresnya, lahannya sudah terbayarkan atau belum. Jangan sampai terkesan masyarakat Raja Ampat menilai DPR ini hanya mengurus lahan. Tetapi tidak tahu pembangunannya kapan. Nah, saya akan ulas. Berikut dapat kita pantau bersama cuplikan dari pengelolaan anggaran sampai dengan slide atau penayangan proyek melalui LKPP. Sekian dari saya dulu, mari kita mengikutinya. Baiklah, ini saya sudah buka dari laman Google dan menuliskan pembangunan kantor DPRD Raja Ampat. Oke, kita masuk pada lamannya. Nah, di sini terletak beberapa laman yang bisa kita ikuti. Saya mulai dari melihat gambar. Nah, di sini gambar-gambarnya. Nah, ini model-model kantor DPR yang pertama yang sedang berlanjut ya 2020. Oke, itu. Nah, di sini saya bicara 2017. Nah, ini yang ada saya tandai di sini, bukan tandai tapi saya ada mau buka di jawaban dinas PU Raja Ampat. Oke, kita buka ya. Nah, sini kita dapat ikuti jawaban dinas PU Raja Ampat terkait pembangunan kantor DPRD dan penyerapan anggaran 2017. Nah, di mana pihak DPRD Kabupaten Raja Ampat akhirnya memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum almarhum Pak Samad Wajo terkait pembangunan kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat. Beliau dipanggil pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei 2017 sore hari. Kita lihat di mana Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Raja Ampat saat itu Ibu Veronica Watem menanyakan tentang proses pembangunan kantor DPRD yang disampaikan saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah karena lokasinya belum ada. Saya garis bawahi loh, ya, lokasinya. Kita masih berbicara dari awal tentang lokasi. Nah, di mana menurut Ketua Komisi A dengan total anggaran yang besar 15 miliar ditangani oleh Dinas PU. Kita tidak berbicara Dinas Perumahan, di sini Dinas PU. 15 miliar. Nah, judulnya di situ pembangunan kantor DPRD diharapkan bisa terrealisasi. Nah, jawab tanya lagi atau harapan daripada Komisi A, saya berharap Dinas PU bisa menyelesaikan pembangunan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat kalau DPRD hanya mengurus ganti rugi saja, tetapi kantor tidak pernah dibangun. Oke, itu cuitan dari Ketua Komisi A. Kita bergeser lagi ke Komisi C. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi C, Theodoris J. Kapisa, dan Wakil Ketua 2 Pimpinan DPRD Kabupaten Raja Ampat, Ibu Yuliana Mansawan, SE. Mereka berharap persoalan penentuan lokasi pembangunan dan pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Jika ada masyarakat yang sudah menawarkan tanahnya untuk pembangunan, sebaiknya ada respon dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, lokasi sampai 3 sudah ditawarkan oleh masyarakat Raja Ampat sebagai pemilik hak ulayat dalam hal ini. Nah,
mengapa 15 miliar itu tidak direalisasikan untuk membayar lokasi. Sehingga lokasi tersebut untuk pembangunan kantor DPR berpindah-berpindah. Lokasi A ke lokasi B, lokasi C, lokasi B ke lokasi C, sebentar lagi lokasi C ke lokasi D. Nah ini tahap keempat, artinya lokasi keempat. Baru pembangunan itu dilaksanakan melalui dinas perumahan. Aneh kan? Nah, awalnya dinas PU. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini DPRD sendiri sudah menyampaikan ada beberapa lokasi yang diusulkan oleh DPRD sebagai masukan bagi pihak pemerintah tentang lokasi pembangunan. Yang pertama, lokasi milik Bapak Slamet sebelah Pelabuhan Waisai. Yang kedua, di depan Perumahan 10. Lokasi ini sudah kami usulkan sejak tahun 2015. 2015 ungkap pimpinan DPR Wakil 2. Dengan harapan pembangunan kantor DPRD dapat terlaksana sebelum masa akhir jabatan. Ingat, masa akhir jabatan anggota DPRD periode 2014-2019. Oke, kita lanjut. Sedangkan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Raja Ampat, Ismail Saraka, beliau menanyakan tentang penyerapan anggaran. Oke, next ya. Ini tentang penyerapan anggaran Dinas PU. Nah, jangan sampai di 2017 banyak meninggalkan silpa. Nah, itu anggota Komisi C pernyataannya. Lanjut kita ke Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Raja Ampat, Bapak Charles Imbir, yang menanyakan tentang gambar master plan kantor DPRD dan proses pelelangan yang dilakukan. Nah, di sini saya menanggapi begitu pedulinya Komisi B DPRD Kabupaten Raja Ampat, Pak Charles Imbir, sehingga beliau menanyakan tentang gambar dan master plan kantor DPRD. Nah, ini tidak jelas oleh Dinas PU. Dan proses pelelangan yang dilakukan. Dinas PU sendiri tidak menayangkan proses pelelangan pembebasan lahan atau pematangan lahan. Itu tidak disampaikan sampai sejauh mana oleh Dinas PU. Nah, kita akan mengikuti jawaban daripada Dinas PU. Berikut jawaban Dinas PU. Nah, ini jawaban Dinas PU ini kan tidak sesuai dengan pertanyaan dan pernyataan daripada lembaga legislatif, dalam hal ini pihak DPR. Jawaban Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, Bapak Samad Wajo, menjelaskan bahwa Dinas PU sudah menyiapkan proses administrasi dalam hal perencanaan pembangunan sampai pada proses pelelangan proyek. Menyangkut lokasi, Dinas PU akan terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Pertanyaan saya, Dinas PU sendiri menjawab soal perencanaan pembangunan dan proses pelelangan. Nah, di mana ini kan Komisi B, Pak Charles Imbir menanyakan seperti itu. Tetapi jawaban Dinas PU singkat-singkat, tidak detail. Nah, ini kan ada apa patut menjadi kecurigaan masyarakat. Dia tidak menjawab detail proses pelelangannya dan bentuk penyelesaian lahannya seperti apa. Ada bukti nggak? Ada bukti nggak? Nah, yang untuk membuktikan lahan tersebut bebas untuk dibangun, tentu ada pelepasan hak ulayat atau pelepasan adat. Dan pelepasan adat itu tentu dibuktikan juga dengan kwitansi pembayaran. Nah, ini tidak dilakukan atau tidak ditunjukkan bukti-bukti itu dari Dinas PU. Nah, sementara kata Dinas PU bahwa anggaran yang disiapkan oleh Dinas PU itu mereka cuma berbicara seputaran
perencanaan pembangunan, proses pelelangan proyek. Nah, ini kita simak bersama-sama bahasa dinas PU, di mana letak untuk realisasi 15 miliar tersebut yang peruntukannya untuk lahan, bukan untuk pembangunan. Baik, sekian dulu dari saya. Bisa kita ikuti nanti perjalanan proses ini bersama-sama demi menyelamatkan negara dari elit-elit koruptor. Sekian dan terima kasih dari saya. Kita akan melanjutkannya lagi ke tahun 2018. Baik, terima kasih. Ingat, untuk kita semua, jangan ada rasa takut dengan elit-elit politik yang memanfaatkan rakyat untuk kekayaan pribadi mereka, membiayai kebutuhan politik mereka. Mari kita berantas KKN seluruh Indonesia, terlebih khususnya untuk masyarakat Raja Ampat. Jangan ada sedikit pun ketakutan. Ingat, negeri kita pewarisnya. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan komentar Anda mengenai kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Raja Ampat. Ikuti episode selanjutnya, kita akan masuk pada slide anggaran tahun 2018. Subscribe sebanyak-banyaknya, tekan lonceng, dan jangan lupa bersatu, padu, bangun Indonesia, khususnya bangun Raja Ampat tanpa korupsi. Salam perubahan.